Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anak mahasiswa Ibu? Sehat semua? Alhamdulillah. Ya, Ibu juga kedinginan ini, karena Ibu juga nggak kuat dingin ya. Tapi nggak apa-apa, ini cuma 15 menit, karena kita juga akan belajar singkat tentang konsep dasar basis data. Jadi konsep ini nggak perlu berpanjang lebar, yang pasti anak-anak mahasiswa semuanya bisa memahami konsep dasar basis data ini. Setelah hampir 2 tahun ya kita nggak belajar tatap muka, mungkin 1 tahun lebih. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kuliah luring, dan nanti semua bahan mata kuliah bisa di-download dari aplikasi e-learning kita seperti biasanya. Ya, baik, sebelum Ibu memulai perkuliahan ini ya, menjelaskan ini mata kuliah kita adalah manajemen basis data, dan ini adalah pertemuan kedua. Ya, pertemuan kedua, sebagaimana pertemuan sebelumnya kita udah belajar tentang apa itu data dan apa itu informasi. Sekarang kita masuk ke dalam konsep dasar basis data. Baik, seperti biasa Ibu ingin brainstorming nih. Saya yakin anak-anak semuanya sudah pernah mendengar kata basis data atau database. Kita brainstorming ya. Dari Mbak yang di depan, apa yang ada dalam pikiran Mbak begitu mendengar kata basis data? Silakan. Data awal atau data yang besar itu? Ya, silakan. Apa yang ada dalam pikiran Ananda begitu mendengar kata basis data? Keluarkan saja. Terkait penyimpanan data sih kayaknya. Baik, penyimpanan data. Oke, Mas Heru kayaknya ini. Apa yang ada dalam pikiran Mas Heru begitu mendengar kata basis data? Data dasar. Data dasar. Mbak Nora di belakang. Ya Bu, misalnya kalau bicara Basis data, apa yang ada terlintas dalam pikiran Mbak Nora? biasanya sama dengan GIMA, Ya, itu kumpulan daripada data-data Bu. berkumpul ya semua data di situ. Bagaimana ini kalau manajemennya itu bagaimana Mengatur. Iya, itu untuk mata kuliah kita ya, manajemen basis data, yang diharapkan nanti bagaimana Ananda semua di akhir semester ini dapat mengatur basis data tersebut. Oke, kita teruskan ke Mas Zairin. Apa yang ada dalam pikiran Mas Zairin begitu mendengar kata basis data? Memahami data dulu, bahwa data itu adalah ada pola di situ. Ya. Itu ada pola tadi, kita menginginkan polanya seperti apa. Baik. Data adalah kita menyusun polanya sehingga mendapatkan suatu kebutuhan pola informasi tadi yang menjadi suatu bagian yang kita gunakan kemudian. Ya, panjang ya. Tadi dari beberapa teman Anda, Mas Jairi menceritakan bahwa tentang data, kemudian kumpulan data. Ini Mas Jairi menceritakan lagi kumpulan data, kemudian diproses, kemudian digunakan seperti itu, diolah. Baik, ini untuk Mas Fira. Ya, sebentar, dia lagi ini ya, ketua kelas ya Mas Fira ya, menyiapkan kelas kita supaya lancar, termasuk mengecilkan AC di sini. Makasih Mas Fira, sangat bertanggung jawab ketua kelas kita ini ya. Mas Fira, apa yang ada di dalam pikiran Mas Fira begitu kita membicarakan tentang begitu saya menyebut basis data, apa yang terlintas? Apa ya persamaannya dengan metadata yang tadi diajarkan sama Pak Zain itu? Jadi saya pertanyaan. Oh, yang dipertanyakannya apa-apa yang apalagi gitu, kok banyak sekali gitu ya, metadata, big data, sekarang data mining ya. Ya, nanti kita lihat dari penjelasan Ibu ya, tolong diperhatikan. Baik. Tadi sudah berbagai pikiran yang terlintas di Ananda semuanya, dan apa yang terlintas itu menunjukkan bahwa memang basis data ini sangat lekat dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang ini, ya kan? Karena jawabannya udah benar tadi bahwa berhubungan dengan data dasar,
penyimpanan data, kemudian pengolahannya, kemudian lebih ini lagi Mas Jairin nanya lagi, apa ya Bu? Ini ada big data, banyak sekali sekarang jenis-jenis data. Memang dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa teknologi informasi ini sudah sangat dominan ya, sangat dominan dari atas bawah, dari kecil, ruang lingkup kecil sampai ruang lingkup besar ya. Seperti ibu ya, bukan saja menggunakan teknologi atau di dalam rumah tangga, ibu-ibu juga sekarang udah canggih menggunakan teknologi informasi. Baik, kita lanjutkan. Di sini kok nggak bisa ya? Oh ya, maaf. Ya, kita refresh saja. Kemarin kita udah belajar tentang data dan informasi. Di sini Ibu nggak jelaskan, cuma Ibu refresh itu apa sistem informasi. Karena database ini akan dipakai di dalam sistem informasi. Ya, jadi sistem informasi itu isinya apa? Ya basis data ini. Ya, basis data inilah isi dari sistem informasi. Oke, sistem informasi adalah pengelolaan data. Nah, itu yang penting. Ada sebuah sistem informasi nggak ada datanya, terus informasi apa yang mau kalian dapatkan? Yang diinput data, yang keluar adalah informasi. Kita sudah jelaskan kemarin perbedaan data dan informasi. Selain itu di dalamnya tentu ada user, ada proses, kemudian kita mengumpulkan, memproses, menyimpan dan menyediakan. Nah, ini yang dikatakan Mas Jairin tadi, yaitu mengumpulkan. Kemudian setelah dikumpulkan data itu ya, kalau dalam sistem informasi, sebentar, dalam sistem informasi bukan data saja ya, tapi saya ini menunjukkan bahwa data ini sangat dipentingkan, sangat dibutuhkan oleh sistem informasi. Jadi data, user dan teknologi ini mengalami kata kerja, lihat nih, mengumpulkan, memproses, menyimpan dan menyediakan. Ya, jadi mengumpulkan, diinput, kemudian diproses, kemudian disimpan. Disimpan gunanya untuk apa? Untuk dapat digunakan kembali dan menyediakan yang diperlukan. Ini pendapat dari Jeffrey L. Witten ya, tahun 2004. Nah, berarti udah tahu ya bahwa data itu sangat penting. Kita lanjutkan. Nah, ini dia. Ini bagan ini harus sudah sangat familiar oleh mahasiswa informatika, karena di sini lihat ini adalah bagan dari input proses output. Ya, input proses output, di input datanya seperti yang saya jelaskan tadi, diproses, keluarnya bukan data loh. Yang keluar apa? Informasi. Seperti saya jelaskan kemarin, data mungkin kalau orang yang awam mengatakan data itu data mentah, Bu. Yang keluar setelah itu adalah informasi. Sebenarnya ada definisi tersendiri bahwa data kemudian diproses menjadi informasi. Ini adalah sistem basis data di dalam sini. Selain tentunya ada aplikasi-aplikasi lain selain basis data. Kita lanjut. Nah, ini dia. Kok ini enggak ini ya? Nggak apa-apa ya kalau ketua kelas Mas Vira, ketua kelas, kalau ini nggak bisa masuk ya suara. Oke, baik ya, soalnya direkam ya, mudah-mudahan Ibu bisa jadi YouTuber untuk mata kuliah ini. Nggak apa-apa, nggak perlu tegang-tegang, kita belajar basis data ini adalah yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Basis data terdiri dari dua kata, seperti yang dikatakan oleh tadi Mbak Nora juga, bahwa basis itu markas, gudang, tempat pangkalan. Jadi tempat markas, tempat pangkalan, tempat berkumpulnya data. Sedangkan data ini udah kita pelajari kemarin, ya. Fakta yang mewakili suatu objek seperti manusia. Nah, fakta yang mewakili suatu objek itu sudah saya jelaskan minggu kemarin, bahwa fakta yang mewakili suatu objek semuanya yang dapat yang dirasakan, ya, yaitu sebuah fakta, ya, direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi atau kombinasi. Kita lanjutkan di sini. Nah, sehingga
Basis data adalah mekanisme yang digunakan untuk menyimpan informasi atau data. Sesuai dengan pendapat Stephen 90 bahwa informasi adalah sesuatu yang kita gunakan sehari-hari untuk berbagai alasan. Ya, ini masih berhubungan basis data dengan informasi. Kemudian basis data. Nah, ini yang perlu ini. Yang dimaksud dengan basis data dalam kehidupan sehari-hari sekarang itu tentu yang ada dalam pikiran kita adalah basis data yang berhubungan dengan komputer atau smartphone atau alat-alat teknologi. Pertanyaan saya ke siapa nama Mbak yang di ini ya Mbak Heni, saya tanya apakah basis data arsip di kelurahan yang menggunakan penyimpanan dokumen atau pengarsipan di dalam di kelurahan, mungkin Mbak ini pernah buat KTP. Ada KTP nggak Mbak ini? Ada. Kalau misalnya buat atau dulu masih foto KTP seumur hidup di kelurahan, lihat ada dokumen, tanda tangan. Kemudian disimpanlah dokumen-dokumen itu, diarsipkan secara fisik. Apakah itu termasuk basis data? Ya, benar. Jadi walaupun secara manual konvensional itu termasuk basis data. Cuma tentulah pengolahannya berbeda karena manual. Nah, ini basis data yang kita bicarakan hari ini dan selalu digunakan oleh dalam teknologi informasi tentu yang berhubungan dengan komputer. Jadi kalau nanti kalau menjawab pertanyaan Ibu masih kalian jawab yang serba konvensional, itu salah. Karena yang kita bicarakan basis data ini yang berhubungan dengan teknologi, bukan manual. Karena itu sudah ditinggalkan ya, sudah ditinggalkan. Baik. Nah, cara data disimpan ya, pengguna dapat menyimpan data secara terorganisasi. Nah, mungkin yang secara manual juga terorganisasi. Nanti kita bisa lihat perbedaannya ya. Sebagaimana tujuan kita nanti adalah kita bisa membedakan mahasiswa tujuan dari memahami konsep basis dasar, konsep dasar basis data ini adalah tahu beda konvensional dengan yang sekarang ya. Kemudian tentunya tahu bagaimana cara mengorganisasikan, kemudian kelebihan dan kekurangannya. Nanti kita lihat di sini. Ya, bisa dimanipulasi, bisa dimodifikasi, bisa dihapus, bisa diolah. Oke, ini juga pengertian. Kita lihat dalam contoh ya, karena kalian mahasiswa, Ibu kasih contoh ini adalah basis data untuk registrasi mahasiswa misalnya ya, dan untuk kegiatan belajar mengajar maupun administrasi di fakultas ya. Nah, ini sejumlah sudut pandang yang mungkin tadi yang kita saya brainstorming ya. Ini bisa dilihat ya, ini yang konvensional masih di lemari arsip. Mungkin di rumah kita, orang tua kita masih nyimpannya dalam lemari. Saya punya anak 6. Jadi saya harus punya 6 map. Kalau yang konvensional 6 map, saya masukkan satu-satu kertas. Baik ijazah, akte lahir. Ini yang konvensional. Tapi nanti kita lihat, berbeda kalau sekarang saya udah pindahkan ini. Semua file-file itu ke dalam yang sifatnya digital. Ini yang dikenal dengan basis data. Ya, jadi kalau kita berbicara dengan basis data, ini sudah berhubungan dengan teknologi informasi. Ini yang konvensional. Oke, kita lanjutkan. Nah, tujuannya dibangun basis data. Sebelum saya masuk ke dalam pemahaman basis data itu sendiri, sudah tergambar kan? Saya tunjukkan tadi. Sudah tergambar kan perbedaan, keuntungan, kelebihannya dari yang konvensional ke basis data yang sekarang. Sudah tergambar oleh Anda semua? Silakan. Ya. Terkomputerisasi, ya. 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 Baik. Terima kasih ya, bagus pertanyaannya.
Nah, di dalam hal ini memang kita masih lemah di dalam legalitas ya, legalitas dokumen kalau kita pindahkan ke dalam digital. Tapi itu adalah salah satu kelemahan. Nanti kita bisa lihat ya, kelemahan bahwa siapa yang bisa memverifikasi bahwa itu ada original atau tidak. Tetapi jangan lupa banyak sudah aplikasi-aplikasi yang untuk forensik sekarang ya, walaupun tidak lengkap, ada yang namanya data forensik. Jadi dilihat asli atau enggak ya. Kan sering tuh dilihat misalnya urusan perkara ke polisi dan ada beberapa memang di informatika. Jangan lupa dosen-dosen kalian juga sebagai tenaga ahli di Polda. Nah, kenapa? Dicek itu dokumen itu asli atau tidak. Jadi ada beberapa aplikasi, cuma pendukung hukumnya memang mungkin belum lengkap undang-undangnya seperti itu ya. Tetap ada aplikasinya tapi pun mungkin belum maksimal. Nah, ya, jadi original memang sekarang kalau ini kan originalnya udah kelihatan ya. Kalau kita ada surat berharga, ada logo hologramnya kan, itu bisa dilihat secara kasat mata sebagaimana uang, walaupun bisa ditiru. Nah, itu ada yang namanya udah ada teknologi forensik, data forensik. Cukup jelas? Ya, makasih. Kemudian kita lanjut. Bisa Ibu lanjutkan ini? Oke. Nah, ini dia dari tadi ya yang kita bahas untuk mengerti tentang basis data yang ada dalam pikiran Ananda semua, bahwa pastinya basis data memiliki kecepatan dan kemudahan. Ya, pasti memiliki kecepatan kemudahan dalam mengolah basis data tersebut. Bisa bayangkan berapa di kelas kalian, ada berapa mahasiswa ini? 7. Coba bayangkan kalau misalnya kelas lain, Ibu ada ngajar kelas lain, ada 3 kelas, 1 kelas 40, 3 kelas 120. Pada saat pihak akademik ya, atau contoh saja mengenai beasiswa, kalian ada yang dapat beasiswa di sini? Ada? Nggak ada ya? Oke. Di kelas yang satu lagi ada dapat beasiswa. Ketentuannya adalah beasiswa bahwa IPK-nya harus 3,5 ke atas. Salah satu syarat utamanya. Nah, tiba-tiba datang satu perusahaan besar, Pertamina, menemui dekan kita atau rektor. Kemudian diberitahu mahasiswa beasiswa yang IPK-nya mendapat beasiswa adalah IPK-nya di atas 3,5. Nah, kemudian rektor beritahu dekan, dekan beritahu fakultas, sampai ke prodi kita. Ada 120 orang. Kemudian minta hari ini ya, sore ini, soalnya udah ditunggu. Seperti itu, dapat beasiswa. Nah, Anda bisa bayangkan, anak-anak bisa bayangkan, kalau ada 300 mahasiswa dan dilakukan secara manual tadi untuk mengecek IPK satu-satu. Berapa lama kira-kira? Ya, Mbak Nora bisa bayangkan, bisa bandingkan kalau yang manual dengan yang sudah terkomputerisasi. Coba. Beberapa detik saja. Kalau manual, Mas Heru, kira-kira perlu butuh berapa nih? Ada 500 mahasiswa nih informatika. Ya, kan? Benar kan? Jadi ini adalah tujuan kita mempelajari basis data. Jadi kalian bersyukur, jangan lupa untuk bersyukur bahwa kalian berada di prodi informatika bisa mempelajari hal ini. Jadi banyak-banyak bersyukur ya, supaya ilmunya nambah terus. Nah, efisiensi ruangan penyimpanan atau space. Nah, kebayang nggak Mas Jairin? Menyimpan, Mas Jairin yang di belakang. Maaf Mas Fira, faktor U ya ini, Ibu ini lupa ya, mukanya mirip sih, ya, Mas Fira, oke, bisa kebayang yang konvensional tadi, menyimpan data kalian dalam 500 dokumen dibandingkan dengan yang ada di dalam komputer yang kalian akan olah.